Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Qad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وحكي أن بعض الصالحين مر على جماعة فإذا بطبيب يصف الداء والدواء. وحكي dan dikisahkan anna ba'd as-salihin bahwa sebagian orang saleh marra ala jama'atin melewati satu jamaah faida bitabibin lalu ada seorang dokter yasifud da'a wad dawa yang mencirikan yang menjelaskan tentang penyakit dan obat. Faqala lalu si tabib ini berkata, ya mu'alijal ajsam, wahai penyembuh tubuh, hal tu'alijul quluba, apakah engkau mampu mengobati hati? Faqala tabibu, lalu si tabib, si dokter jawab, na'am, ya. Sifli da'ahu, ceritakan padaku penyakitnya apa. Faqala, lalu dia menjawab, sebagian orang soleh ini, qad azlamtuhu al-dhunuba faqasa wajafa. Saya telah melakukan kezaliman berupa dosa, faqasa wajafa, lalu hati saya menjadi keras dan menjadi kering. Fahal lahu min ilajin, apakah ada obatnya? Ya, hatinya udah menjadi keras, menjadi kering. Ya. Faqala tabib, maka dokter itu menjawab, ilajuhu at-tadarru' wal ibtihal wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Obatnya adalah tadarru'. Tadarru' itu tunduk, sujud, ya. Ibtihal itu ya berdoa di malam hari, berbisik, ya, curhat sama Allah. Ibtihal wal istighfar, ya, dan minta ampun, istighfar. Ana al-laili wa atrafan nahar, di tengah malam dan tengah-tengah siang. Yang kedua, wal mubadaratu ila ta'atil azizil ghaffar, dan bersegera untuk taat, tunduk, ya, patuh terhadap Zat yang maha aziz, yang maha perkasa, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Wal i'tidaru ilal malikil jabbar, dan i'tidar, minta ampun kepada raja yang maha al-jabbar, maha pemaksa. Fahadihi mu'alajatul qulub, maka ini adalah obat hati. Wasyifa'u min 'allamil ghuyub, dan obat dari Zat yang maha mengetahui terhadap
hal-hal yang gaib. Fasahar rajul salih, lalu berteriaklah lelaki yang saleh ini, wa madha bakiyan, dan dia pergi dengan sambil menangis. Wa qala, dan dia berkata, ni'mat tabibu anta, kamu adalah dokter yang terbaik. Asabta ilaja qalbi, kamu telah mengobati hatiku. Faqala tabib, lalu dokternya berkata, hadza mu'alajatu qalbi man taba, ini adalah obat hati orang yang taubat, orang yang kepingin kembali. Wa raja'a biqalbihi, dan dia kembali dengan hatinya ilal barri tawwab, kepada Allah ya, yang maha bebas, yang maha memberikan kebaikan, at-tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi ini ceritanya tentang ada orang soleh ya, dia melewati satu jamaah. Jadi ada orang kumpul gini, langsung lewat. Ketika dia lewat, di sini nih di kelompok ini ada dokter yang lagi menjelaskan penyakit. Orang soleh ini berhenti, dok, bisa nggak? Ya, ente nyembuhin jasad bisa, kita jelasin. Bisa nggak nyembuhin hati? Kata dokternya, insya Allah bisa. Jelasin aja apa sakitnya. Ya. Berarti dokter spesialis hati. Ya, ini spesialisnya dua ini berarti. Ya, spesialis jasad. Tapi di rumah sakit nggak ada tuh. Nah itulah makanya. Akhirnya ini dibilang, makanya ntar dibilang kan di akhirnya kan tadi dibilang ni'mat tabibu anta, nanti dokter yang hebat, dokter spesialis sombong, dokter yang baik. Oke. Kata dia sakitnya apa? Jelasin sakitnya apa? Oke. Sakitnya adalah ya, saya telah berlaku zalim, ya, melakukan dosa, ya, sehingga dengan dosa yang saya lakukan, ya, akhirnya hati saya jadi keras, hati saya jadi kering. Jadi ternyata dosa itu mampu ya membuat hati kita itu keras, jadi kering. Artinya keras apa? Keras itu nggak mau mendengarkan kebaikan. Ketika disuruh melakukan kebaikan, kekeh kagak mau. Keras. Ya, mari kagak. Nah itu. Kering itu artinya nggak pernah dapat ya siraman apa rohani, nggak pernah dapat, nggak mau ngedengerin kata-kata yang bijak, ngedengerin kata-kata yang baik, nggak mau ngedengerin. Ya asal ada orang mau ngedengerin, ada orang mari lo nasihatin baik lo, mana begini itu kering. Yang sholat aja belum tentu masuk surga. Kalau begitu kan. Nah, iya makanya. Nah, itu termasuk diantaranya keras dan kering. Kenapa itu terjadi? Ya, ini seolah-olah kan berarti orang soleh ini sebetulnya tahu, dia udah tahu gitu. Cuma emang pengen ngetes dokter itu tadi. Tes dokter ya. Gitu. Ya. Dan ternyata dokternya ketika dites itu ntar di luar dari ekspektasi. Dari pelajaran dia. Ya. Jadi dokter ini ketika si orang soleh ini dia udah tahu ya, jawabannya, penyakitnya apa, jawabannya apa kan. Kita kan kebanyakan gini, orang lebih parah itu kan orang yang dia tidak tahu bahwa dirinya itu
Ya, sakit itu kan yang susah. Apa Jadi ketika diobatin tuh, ketika dipegang itu sakit nih, enggak, saya enggak apa-apa. Itu kan lebih parah. Dan begitulah nauzubillah min dzalik orang-orang yang kafir. Orang kafir itu dia merasa bahwa dirinya benar. Nggak bisa gimana sehat. Mereka merasa bahwa mereka melakukan kebaikan. Mereka merasa bahwa mereka lah yang akan menjaga alam raya ini, padahal mereka merusak. Itulah yang disifati oleh Al-Quran ketika cerita awal-awal surat Al-Baqarah. Gitu. Idza qila lahum, ya apa ayat itu? Apa? Wa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu ma'adzabun dari makan itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika disampaikan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan merusak, kata kita. Siapa yang merusak? Orang saya yang menjaga. Pinteran dia. Jadi ini karakter. Jadi ketika orang sudah hatinya tertutup dengan dosa, maka dia hatinya menjadi keras atau bahkan menjadi ngeri. Bahkan bukan hanya itu, akhirnya dia merasa bahwa dirinya yang paling benar. Sehingga kalau dia merasa nggak sakit, ngapain berobat, kan begitu. Jadi nggak pernah dia mau mengintrospeksi, nggak pernah dia mau menghisap dirinya, menghitung sejauh mana ibadah, sejauh mana perilaku, sejauh mana akhlak, sejauh mana adab. Nggak pernah. Itu yang paling sulit. Dan itu penyakit yang sudah lebih dari kosa, lebih dari jafa, lebih dari keras, lebih dari kering. Ya orang kafir. Akhirnya tadi fataballahu ala qulubihim, ditutup hatinya. Menilai orang tapi susah menilai diri sendiri. Yes. Jadi dia ngasih pandangan tentang ini, dia ngerasa bahwa dirinya benar. Dia seolah-olah akan menunjukkan kepada jalan yang benar, tapi dia seolah-olah menutup diri akan ada orang lain yang lebih bisa dari dia. Nah, ya, ini ternyata dosa itu mampu mempengaruhi hati. Makanya akhirnya Pak Quraish Shihab pernah bilang di bukunya itu, beliau bilang dulu sebelum Nabi Ibrahim, Allah ketika ada hambanya yang maksiat langsung disiksa, dibayar kontan. Nabi Ibrahim. Ya, sebelum Nabi Ibrahim datang. Makanya kita lihat itu Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, itu siksaannya langsung kontan itu. Tapi setelah Nabi Ibrahim datang, siksaan yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada ciptaannya itu nggak kontan, dipending, ya, ntar dikasih di akhirat. Tapi meskipun ini dipending, ya, paling tidak ketika ada orang melakukan dosa terus dia nggak dibalas oleh Allah di dunia, paling tidak akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Sekali melakukan dosa, bintik hitam 1. 2 kali melakukan dosa, bintik hitam 2. Terus gitu. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka bintik hitam di dalam hatinya akan semakin banyak. Itu secara fisik. Secara fisik. Sehingga akhirnya bintik hitam di dalam hatinya ini, ya, akan menutup dirinya dari hidayah, dari petunjuk yang Allah berikan. Kenapa? Dikarenakan hati itu adalah tempat di mana menerima cahaya-cahaya Allah. Jadi orang kalau misalnya hatinya itu bersih, maka cahaya Allah yang selalu bersinar seperti matahari yang gak pernah
terbit, yang nggak pernah terbenam, yang nggak pernah berhenti bersinar, itu Islam. terpantul di sini tuh gitu ya. Tapi kalau hatinya itu kotor, maka meskipun ada sinar yang demikian terang dan disenter ke situ, nggak bakal mantap. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah dosa itu memang betul-betul dapat mempengaruhi hati seseorang. Ya. Nah inilah mungkin salah satu sunatullah yang Allah buat. Gitu. Ketika seseorang merasa dosa, gitu, ya, maka bintik hitam itu akan ada. Maka ketika bintik hitam itu ada, kalau orang itu sadar tadi, kalau dia orang bersih, ketika dia melakukan dosa, makanya ada dosa yang dilakukan, ada bintik hitam, satu aja langsung astagfirullah, kita maaf. Secara fisik bintik hitam itu memang ada. Allahu a'lam secara fisik mah. Gitu. Entah ini artinya ceritanya ini kan lagi cerita hati yang sifatnya adalah ruhani, sifatnya apa, imaterial. Adapun nanti secara fisiknya Allah a'lam bishawab, kelihatan atau tidak di bintik hitam ini. Sir itu hati itu ada di Nah, iya, ya itu kan Allah alam itu dengan orang yang makannya teratur, kan kembali juga ke pola makan kan, gitu kan, sama kan. Akhirnya ayat Al-Quran itu nggak hanya cerita tentang sholat lah, puasa lah, zakat lah, tapi makanlah makanan yang halal, makanlah makanan yang bergizi. sehat. Lah iya, halalan thayyibah. Itu kan ada pengaruhnya. Kalau orang yang hatinya baik, maka dia akan mencari makanan sesuai dengan apa yang Al-Quran perintahkan. Pengaruh juga kan? Baik. Nah maka itu Imam Ibnu Arabi itu bilang, ayyuhal insan, wahai manusia, asal kamu itu adalah batinmu. Ya. Jadi yang sebenarnya kita itu adalah batinnya. Zahir kita ini hanyalah ya apa, bungkus, hanyalah penampilan dari apa yang ada di dalam hati. Maka nauzubillah min dzalik, ini kita gambaran cerminan ketika ada orang yang selalu mulutnya ngomongin yang buruk, ada kebun binatang yang selalu keluar dari mulutnya. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, 90% kita bisa katakan bahwa dalamnya pun nggak jauh. Maka kalau kita mau memperbaiki luar kita, bukan dari luarnya tapi dalamnya. Isi ini dengan zikir, isi ini dengan ini luar baik deh. Mau keluarnya nggak mungkin. Kopi dalamnya pas dituang jadi susu, nggak bisa. Jadi yang sudah ahli bisa melihat orang secara fisik, karakternya dia. Iya. Jiwanya. Ya itulah yang dibilang nanti ada ilmu kriminologi, ada ilmu psikologi, itu jangan dikira itu ilmu yang itu kan. Coba lihat di surat Rahman itu kan dibilang memang ceritanya cerita tentang penduduk neraka. Di surat Rahman itu kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Kamu akan tahu ciri orang ini dari wajah itu kelihatan. Ekspresi wajah itu kelihatan ekspresinya. Ekspresi wajah sering dilihat di neraka, kumpulan orang itu tempatnya kelihatan sama gitu ya. Ya tipikalnya nggak jauh. Ya. Iya, ini artinya dosa yang dilakukan itu akan mempengaruhi itu semua. Itu akan berpengaruh ke tubuh, ke hati bahkan. Jadi dari hati itu nanti tubuhnya akan ikutan. Nggak mau makan makanan yang halal, ya. Nggak mau, ya itu akhirnya sama orang juga nggak mau sopan, sama orang juga nggak mau menghormati. Sombong aja dia. Iya kan? Mohon maaf Pak, kita ini nggak bisa khidmah ke orang. Kita ini nggak bisa melayani orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat ada orang yang melayani orang lain. Itu permasalahan. Dan kenapa kita nggak melihat orang yang melayani orang lain? Karena kita nggak ditunjukkan oleh Allah jalan untuk mengetahui itu.
Ketika kita sudah bergaul dengan orang soleh, maka kita lihat orang soleh itu sama orang dia ngegaul, dia melayani, ada jalan buru-buru dari sini nyiapin sendal, yang di sini mau bantuin gitu. Dia ngeliat kan, oh begini. Ya kalau dia nggak lihat begitu, bagaimana dia tahu? Sama binatang itu begitu juga ya. Nah iya, ya artinya ini secara fisikal begitu. Dia bisa bergerak itu karena dia bisa melihat dulu. Oh. Apalagi anak kecil ya. Dan kita sekarang ada orang nampung ke rumah kita biasa-biasa aja. Kenapa ya? Karena memang di kampung kita biasanya begitu. Tapi ternyata ketika kita bertamu ke rumah orang soleh misalnya, disiapin makan, disiapin kopi, disiapin ini, itu akan pengaruh di kita. Oh ternyata melayani tamu itu begitu. Lingkungan berpengaruh. Iya. Kita tahu kenapa ya? Karena tadi kita diarahinnya ke situ. Tapi kalau kita maaf, datangnya ke dukun, datangnya ke anu ya ketahuinya ya begitu, melayani orangnya begitu. Sombongnya begitu. Lah iyalah. Itu maksudnya. Jadi artinya Allah tuntun kita tuh kepada orang soleh, diperlihatkan dan seterusnya. Dan itu pengaruh yang luar biasa itu ke hati kita tuh. Nah, orang yang sering ke dukun itu kan dia merasa bahwa dia paling benar, dia paling bisa, dia paling dia guru gua. Semuanya sama dua-duanya. Nyebutnya ngalahin kiai. Tadi kiai. Itu kenapa? Karena hatinya nauzubillah min dzalik. Masalah kedukun nggak mesti kedukun. Kiai. Nah ini orang hebat ini. Kenapa? Karena dia tahu penyakit hatinya, apa penyebabnya, dan apa yang dirasakannya. Obatnya tahu juga. Hebat dokter. Seolah-olah ini orang soleh ini udah tahu duluan gitu, cuma dia pengen ngetes ngetes dokter. Akhirnya sama dokternya ya dijawab. Emang dokternya pinter ini, dokternya hebat, ya. Dokternya soleh, itu bukan hanya dokter fisik, tapi juga dokter batin. Oh gampang itu mah katanya, ya. Kalau hati keras, hati kering, ya, itu obatnya hanya tadarru. Tadarru itu apa? Tunduk, sujud. Ya, sujud itu apa? Sujud itu kan maknanya meletakkan sesuatu yang tertinggi, gitu, Ya, bawah kaki. diletakkan di tempat yang terendah. Menempatkan sesuatu yang sangat berharga itu di tempat yang sangat rendah. Bahkan bukan hanya sekedar kaki, tapi ini telapak kaki. Di bawah telapak kaki. Ya iya kan. Gak ada orang sujud setengah aja. Yang ada sujud itu dalam Islam itu nempelin apa? Jabah. Dari pantat. Nah iya. Itu kan coba maksudnya apa? Makanya ketika Islam ngajarin sujud itu diantaranya sujud itu harus tanafus. Tanafus itu harus terbalik. Terbalik itu berarti kepalanya di bawah, bokongnya ke atas. Bukan sujud itu begini, enggak. Gitu. Jadi sujud itu yang harus begini. Bokongnya itu diangkat. Karena ada orang yang sujud kita lihat hampir sejajar antara bokong sama kepala, nggak boleh, nggak, harus tanafus. Ini menandakan kita ini rendah, kita ini gak ada apa-apanya. Tapi di mana? Di hadapan siapa? Nah, itu tadarru. Ibtihal itu apa? Ibtihal itu curhat. Ibtihal itu ya berpikir kepada Allah, ya ngadu, ya. Nah itu ibtihal. Memuji, ya puji-pujian ke Allah. Dan yang gak kalah pentingnya adalah yang ketiga istighfar. Gitu. Jadi tiga hal ini tadarru, ibtihal sama istighfar.
Ini yang paling utama dalam apa? Mengobati hati yang keras, hati yang kering. Bikin sehat semua ya. Lah iyalah. Kalau hatinya seger, hatinya selalu positif thinking, hidupnya nyaman, sama orang nggak pernah sakit, nggak sehat. Ada dengki, ada iri. nggak kesel, aman aja hidupnya, ketawa terus. Lihat orang kaya seneng ya. Nah iyalah. Jadi orang cakep apalagi ya. Nah itu bawaan itu. Cuma Bisa itu. Iya, bawaan itu. Ya. Jadi ternyata tadarru, ibtihal, istighfar itu akan membawa hati sehat. Ya. Yang tadinya keras dia akan menjadi lembut. walaupun salim. Ya. Yang tadinya kering maka dia akan menjadi apa? Ya, Walaupun salim. subur jadinya. Walaupun salim. Walaupun salim. Selamat. Hati yang selamat. Maka dia akan mendengar, maka dia akan apa? Respect. Dia akan apa? Gampang disentuh. Gitu. Ya. Jadi istighfar itu memang luar biasa. Istighfar itu obat dari berbagai macam penyakit. Gitu. Ya. Di surat Nuh itu istighfar itu yursilis samaa alaikum bidrar wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Secara fisik memang ada hati yang keras itu. Iya. Secara fisik. Lah iya, ada, sangat ada. Dan itu ternyata pengaruh dari apa? Pikiran kan? Pengaruh dari mana itu? Dari makanan kan? Makanan itu dari mana ya? Kita milih-milih makan kan? Ini harus makan yang manis-manis. Lah iya, ditambah makan yang manis, ditambah lagi pokoknya pikirannya nggak jernih. Makanya makan coklat bikin mood baik. Lah itulah. Iya. Kenapa? Karena memang dia lembut kan? Gitu. Jadi memang ya semua ini tadi saya bilang fisik itu adalah gambaran dari hati dalam batin. Maka manusia itu yang sebenarnya adalah batinnya. Repot yang punya gula. Hah? Hatinya harus makan manis-manis. Ya sebetulnya nggak manis. Lah iya. Lah yang punya gula juga Komplikasi. yang punya gula juga nggak repot kok. Lah iya. Santai aja. Ya. Ya karena tadi setiap penyakit pasti ada obat. Gitu. Uang malit. Ya, jadi bukan yang manis-manis obatnya kudu yang pahit gitu, yang enggak juga. Hatinya harus makan yang manis-manis. Lah iya, iya. Pinter. Ya enggak juga, tapi artinya kan tetap aja dia ada fisiknya. Semua kan berawalnya dari pikiran. Jadi orang itu sakit kenapa? Karena pikirannya. Semakin pikirin semakin sakit teman. Iya benar. Gitu. Ya tetap aja meskipun pikirannya bukan berarti juga di los makan apa baik, ya enggak juga, tapi kan pikiran itu kan akan membawa orang. Saya harus ngerem di sini, saya harus banyak di sini, saya harus ya itu pikiran kan. Harus terima, makannya sedikit harus terima. Nah iya, itu kan pikiran. Gitu. Kalau kesal nih gue harus penyakit ini nih, gue mau bisa makan ini nih. Nah iya. Akhirnya yang ada bukan tambah sehat, malah tambah Sakit. Oke, jadi istighfar itu adalah obat ya segala macam penyakit. Ya, termasuk kita mau kaya, istighfar sebetulnya obat. Yursilis samaa alaikum bidrar, dikasih hujan yang nggak berhenti. Istighfar. Iya. Bukan istighfar kalau kita lagi salah ya istighfar. Nah iya, makanya istighfar bukan hanya pada saat salah. Gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya apapun yang kita lakukan itu salah. Nabi aja kan istighfarnya sehari sampai 100. Nah iya 70 kali paling minim. Dan itu adalah simbol aja, bukan simbol bahwa Nabi melakukannya Salah. hanya 70, bukan. Salahnya Maksudnya? 70 kali. Nah iya, Ininya amat tuh. Bahwa lebih banyak lah pasti gitu. lebih dari 70.
biar dia nggak punya dosa nggak mesti istighfar gitu. Nah iya, itu maksudnya. Apalagi yang punya kesalahan banyak. Nah yang nggak melakukan salah aja kudu Istighfar. makanya coba lihat surat An-Nasr itu ya, di akhir ayat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Anda sukses melakukan sesuatu, Istighfar juga. maka sabbih, bertasbihlah ya bihamdi rabbika dan wastaghfir. Kalau Anda sukses melakukan sesuatu, pujilah Allah, sucikanlah Allah dari berbagai macam kekurangan dan istighfarlah kamu. Coba jelas itu ya. Dan jelas-jelas. Jadi ketika sukses itu bukan hura-hura, loncat-loncatan, gua nih, ya kan? Kita mah alhamdulillah doang ya, pada istighfarnya. Kalau lagi susah istighfar, kalau lagi salah. Nah, iya itu kan ayat itu ngajarinnya dua itu. Fasabbih wastaghfir. Jadi istighfar ini obat dari berbagai macam penyakit. Wal mubadaratu ila ta'atil azizil ghaffar. Maka kalau orang sudah tadi tadarru, ibtihal, istighfar, maka dia untuk taat kepada Allah itu segera itu. Selalu untuk melakukan kebaikan itu terdorong. Ya. Jadi ibarat orang yang punya penyakit, punya luka lalu dia disiram oleh air garam itu langsung. Tapi kalau orang yang nggak luka disiram air garam biasa itu sama dengan logikanya orang yang tadi hatinya bersih itu ketika dia ketemu sesuatu terus ayo lakukan kebaikan itu sergap. Tapi cepat sembuh juga. Hah? Tapi cepat sembuh tuh lukanya. Nah iyalah ini cerita bukan diambil itu yang diambilnya adalah bagaimana dia merasanya. Rasanya sakit tapi cepat sembuh. Iya, jadi ketika dia misalnya kalau dia nggak luka kan disiram kayak apa nih kagak bodo amat. Karena airnya perih. Nah iya, kan orang yang hatinya kotor apapun yang terjadi di hadapan dia bodo amat, yang penting gua kagak ngapa-ngapain. Tapi kalau orang yang baik, ntar dulu, ini ada tetangga saya, ini ada saudara saya, ini ada Islam di sana yang harus saya jaga. Jadi bukan hanya diri saya. Ngebantu ini, ngebantu itu, ayo, tolong ini, ayo. Nah itu maksudnya. Tergerak, mubadar. Ya, sambil ketika dia bergegas, i'tizar ila malikil jabbar. Selalu dia minta ampun, selalu dia minta maaf sama Allah. Jangan-jangan ada adab yang enggak dia jaga di hadapan Allah. Ya. Maka tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Nah katanya fahadhihi mu'alajatul qulub. Inilah obat hati. Ya. Wa syifa min 'allamil ghuyub. Ini pun merupakan obat ya dari Allah. Allah ngasih tahunya begini kata dia. Ini resep ini yang saya kasih nih kata dokter tuh. Ini resep dari Allah ini. Min 'allamil ghuyub, yang maha tahu terhadap hal yang gaib. Gitu. Cari di Al-Qur'an manapun ayatnya akan menuju kepada ini. Maka nauzubillah min dzalik, orang kafir itu susah diajak istighfar, nggak mau. Orang yang blinger itu ketika diajak istighfar nggak mau, ya udah makin jauh ya. Tapi kalau dia sadar keblingerannya itu dia istighfar, maka lambat laun itu akan menyembuhkan dia dari penyakit-penyakit itu. Gitu. Ya, nah inilah akhirnya kata si orang ini dibilang, ya ini ente terhebat itu. Nah orang ini menjawab, kata orang ini katanya, ya memang ini obat, tapi bagi orang yang sadar. Kalau orang yang nggak sadar terhadap ini, maka dia nggak akan terima obat saya. Dia nggak sadar kalau itu sakit ya. Dia nggak akan terima resep saya. Ya, jadi ada penyakit yang dia rasa, dia sakitnya tahu, tapi ketika diobatin, masa itu sih obatnya? Ya, kata dokternya begitu bilangnya. Kata dokternya, ini obat bagi orang yang taubat aja, orang yang tahu ingin kembali kepada Allah.
Kalau orang yang nggak mau kembali kepada Allah, hatinya keras, hatinya kering, dia saya kasih obat ini, maka dia nggak mau terima. Masa sih? Ya, kata yang katanya obatnya ini, ada yang pinteran dia. Katanya sodako, katanya potong kambing, katanya ya Kepala kambing. Udah dikasih obat masih nyebutin yang lain. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau udah datang ke guru, datang ke nanya ke jangan banyak komentar, dikasih tahu begini, udah, ya. Siap, laksanakan. Gitu, jangan bikin kata guru yang begini, kok begini sih? Masa sih? Ya kagak sembuh jadinya. Ya. Nah, ini makanya kata dokternya, ini obat bagi orang yang mau tobat saja. Kalau orang yang nggak mau tobat selalu banding-bandingin dia, masa sih kata dokter orang kemarin begini, kata dokter ini begini. Akhirnya dia bingung di persimpangan mana dia. Masa hanya dengan ucapin gitu aja. Nah iya, padahal dia sudah datang ke sini dikasih tahu obat ini, udah cukup. Ini aja dulu laksanain. Nanti yang lain-lain itu nyusul belakangan. Nah ini terkadang kita lupa itu. Kita selalu seolah-olah kita punya pengetahuan, seolah-olah kita punya dokter yang ya paling enggak setara begitu, ya. Padahal ini buang. Ketika kita datang ke rumah orang yang ingin bertanya, maka jangan tunjukkan Anda tahu bahwa. Dan terus kalau Anda tahu terus Anda bertanya, mau ngapain? Kalau udah tahu ya. Kalau udah tahu ya tunjukkan bahwa saya nggak tahu. Ya. Oke, jadi itulah ya obat ya hati yang keras, hati yang kering. Masih kita cerita tentang taat kepada Allah, cinta kepadanya dan cinta kepada Rasulullah. 3 hal itu tadi pun ya akan membawa kecintaan Allah kepada kita. Kita pun sama akan cinta kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah selalu kita selalu berada di jalannya dan kita selalu diberikan hidayah olehnya sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Ya Rabbal alamin. Ya. Tadi kan Ustaz menerangkan obat segala sesuatu itu apapun itu istighfar. Yes. Nah kita istighfar kan kalau salahnya bagaimana caranya supaya kita tahu salah kita ini yang benar. Itu. Oke. Yang pertama, paling minim istighfar itu sudah dipastikan bahwa tadi kita ini makhluk. Kasarnya, kalau ingin kita analogikan bahwa kita ini pelayan, kita ini karyawan, lalu di atas adalah pimpinan. Maka pimpinan, posisi kita ketika kita menjadi pimpinan, maka kita akan resep, kita akan suka dengan pelayan atau karyawan yang dia selalu di depan kita tuh tawadu, dia selalu merasa kalau di depan kita seolah-olah ketika saya yang salah sekalipun sebagai pimpinan dia bilang enggak Pak, ini saya yang salah Pak. Paham nggak? Ya. Hah? Ketika itu terjadi, maka itulah yang kita terapkan di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan selalu aja salah. Kenapa? Dikarenakan kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita hanya mengikuti syariat, dan syariatnya yang kita ikuti sekalipun masih ikhtilaf sebetulnya. Ini ulama ini bilang, ulama ini bilang. Sudahlah, saya melakukan saja apa yang menurut saya dari ulama ini saya lakukan, cuman saya yakin tidak sempurna ya Allah. Ada kekurangan di sana, ada kekurangan di sini. Ampuni saya. Jadi paling tidak itu, ya, paling tidak bahwa kita ini nggak ada manusia yang nggak berdosa Tuhan. Lalu bagaimana kita menyadari kesalahan kita ini? Kita sadar bahwa kita ini kenapa saya merasa bahwa saya harus mencari kesalahan? Padahal itu saja sudah kesalahan. Paham nggak? Bahwa kita harus mencari kesalahan kita itu berarti kita merasa bahwa kita benar kan? Nah kita merasa kita benar itulah satu kesalahan. Itu maksudnya. Jadi satu kesalahan kita itu bahwa ya Allah, saya merasa saya paling benar sendiri, saya merasa egois, diri saya seolah-olah yang paling benar. Kalau Ustaz keberadaan kita aja udah dosa.
Nah, terlebih lagi nanti cerita tentang apa yang disampaikan oleh Imam Haddad. Haddad itu bilang kita ada aja sudah merupakan dosa. Keberadaan kita ini udah melakukan sudah dosa. Artinya kita ada nih, seolah-olah Allah itu kan wujud, wajibul wujud. Maka ketika ada wujud selain Allah, itu berarti kita menyaingi Allah. Artinya ketika Anda merasa ada, berarti Anda sombong. Anda kepingin eksistensi Anda diakui. Padahal di hadapan Allah nggak ada. Kita sering bilang, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Coba itu. Kita sering ucapin itu. Apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah saja. Tidak ada yang ada di alam raya ini kecuali Allah. Berarti kita tidak ada. Itu maksudnya. Ya, jadi ya istighfar itu membawa kita ini selalu berlaku dosa, berbuat dosa di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, terlebih ketika kita nanti membandingkan dengan orang, jangan kita membandingkan dengan orang yang lebih tarafnya lebih rendah dari kita. Artinya, oh daripada dia mendingan saya, jangan itu buang itu, selalu buang itu. Kalau itu ada buang. Ketika itu kita melihat orang, astagfirullah, jangan-jangan ya saya diperlihatkan Allah melakukan itu, jangan-jangan saya dulu pernah begitu. Bisa jadi dia nanti dapat hidayah dari Allah. Saya sekarang nih yang harus banyak istighfar. Jangan-jangan ketika orang itu saya lihat dia melakukan keburukan, saya sedang melakukan kebaikan, nanti ujungnya saya tahu. Jangan-jangan ujungnya dia dapat hidayah, saya auzubillahi min dzalik, Allah matikan saya, Allah lupakan saya terhadapnya sehingga saya jadi mati dalam keadaan suul khatimah. Nah, itu selalu begitu, selalu introspeksi, dan itu nanti akan menumbuhkan apa hati yang tadi ngeh ya, respect terhadap kebaikan itu. Gak bakal dia menjadi keras, gak bakal dia kering. Jadi pastikan orang yang begitu dia akan respect terhadap lingkungan, dia akan ngeh terhadap lingkungan, dia sensitif terhadap kebaikan. Oh ini kebaikan, ayo lakukan. Oh ini orang butuh, ini orang, saya butuh, Itu diawali dari tadi istighfar. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.